Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kembali lagi saya Omega dengan Mas Dian juga. Bulan ini saya cuma berdua. Hari ini pada kesempatan video ini kita mau membahas masih tentang buku yang kemarin. Saya menjadi versi terbagi diri. Nah, yang kemarin itu yang kita bahas pertama, ini kita bahas bab kedua. Jadi kedua ini di sini itu semua pekerjaan ada risikonya. Nah, yang kita bahas itu yang pertama mengenal sebuah risiko, yang kedua segera mengambil keputusan. Saya sebenarnya ini ada lima: mengenal sebuah risiko, segera mengambil keputusan, laksanakan secara nyata, selesai masalah, jadilah manusia unggul. Nah, jadi yang kita mau bahas di sini mengenal sebuah risiko dulu, terus dan segera mengambil keputusan. Oke. Seperti di buku ini ada kata-kata yang bagus sekali di awal itu, kalau Anda ingin sukses lebih cepat, Anda harus menggandakan tingkat kegagalan Anda. Kesuksesan terletak di sisi luar kegagalan. Itu kata dari Thomas Watson SR. Oke, setelah ada Mas Yogi sebagai narasumber, mungkin bisa dijabarkan secara detail saya dari poin pertama dan poin keduanya. Oke, silakan. Oke, untuk buku ini saya sempat baca, dan di buku ini ada beberapa poin yang betul itu dengan kita. Pertama itu mengenal sebuah risiko. Apapun pekerjaan yang kita lakukan, baik itu bisnis ataupun karir, pasti ada risiko. Risiko yang bisa positif dan bisa juga negatif. Oke, pertama sering bertanya sama saudara Mas Iqbal, risiko menurut Mas Iqbal itu apa? Apa itu risiko? Risiko itu adalah sesuatu yang terjadi ketika kita akan mengambil keputusan. Seperti kalau kita di dalam pekerjaan itu, setiap pekerjaan walaupun kita masih bekerja di suatu perusahaan, kita punya usaha sendiri, pasti ada risikonya. Jadi risiko kecil, risiko besar. Tapi risiko itu sebenarnya melatih kita untuk kita tidak mendapatkan risiko yang sama. Jadi risiko itu sebenarnya kalau kita bilang hal buruk atau hal baik kita tidak tahu. Jadi itu bisa saja menjadi hal baik untuk kita. Itu sih kalau dari saya risiko. Oke, untuk yang dijabarkan oleh Mas Iqbal itu memang benar. Risiko itu ada pada sebelum kita mulai segala sesuatu. Risiko itu adalah tahap awal bisa kita ingin melangkah lebih jauh. Risiko kalau kita tidak berani untuk mengindahkan diri kita pada suatu risiko, kita tidak akan dapat yang namanya kesuksesan. Begitupun juga dengan sebaliknya, kegagalan juga itu adalah bagian dari risiko. Kita memasuki fase risiko, berarti kita siap untuk menerima kegagalan ataupun kesuksesan. Jadi risiko ini ada pada tengah-tengah antara kegagalan dan juga kesuksesan. Jadi risiko itu sebenarnya dari sejak kita lahir itu kita sudah berisiko. Setiap langkah yang kita lakukan pasti ada risikonya. Misalnya kita mau naik motor, mau pergi ke suatu tempat, banyak risiko di situ. Jadi makanya risiko itu pasti sangat dekat dengan kita. Siapapun itu, pokoknya risiko itu adalah bagian dari kehidupan. Dan di sini saya jelaskan dulu untuk manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi ataupun perorangan yang melakukan ukuran dalam memetakan permasalahan yang ada. Sama yang kita bahas tadi, ini lebih bahasa manajemen risiko. Tapi yang lebih jelasnya sudah kita bahas tadi. Kita berlanjut ke dua, yaitu manfaat manajemen risiko. Yang pertama itu adalah perusahaan atau perorangan memiliki ukuran
kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan. Oke, yang bisa sama di sini adalah kita memang manusia itu pasti memiliki suatu ukuran. Kita memiliki suatu ukuran untuk mengambil keputusan, karena di setiap keputusan yang kita ambil itu yang sama kita jelaskan tadi pasti ada risiko. Jadi setiap kita berani melangkah lebih jauh, risikonya itu pasti akan tambah besar dan akan tambah banyak. Jadi berani untuk melangkah lebih jauh, berani membiarkan diri kita pada suatu risiko agar hidup kita bisa menjadi lebih baik. Dan yang kedua adalah memberikan arah bagi suatu perusahaan atau orang dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin akan timbul. Dan risiko juga itu ketika kita berani memberikan masukan kepada orang-orang. Kalau kita memberikan suatu masukan positif kepada orang, pasti orang itu tanggapannya lain. Itu adalah risiko. Karena kita berani memberikan orang suatu nasihat yang baik ataupun teguran, pasti kita mempunyai risiko. Risikonya itu apa? Persepsi pahaman ataupun ketidakcocokan sama lain. Dan yang ketiga itu mendorong semua orang dalam mengambil keputusan. Oke, manfaat manajemen risiko ini sangat jelas, karena di poin ketiga ini kita itu dipaksa untuk mendorong semua orang untuk berani mengambil keputusan. Contoh seperti ini, kalau kita suatu pilihan kita itu berada satu tingkat di atas teman kita. Nah, kalau kita hanya stuck atau hanya diamkan teman kita, nah pasti sudut pandang teman kita itu beda. Sudut pandang mereka itu pasti akan beda terhadap kita. Nah, cuma untuk kita yang satu tingkat di atas mereka dalam segi pekerjaan ataupun segi karir, coba untuk kita mendorong teman kita, sahabat kita agar mereka bisa dan mampu juga untuk berada pada posisi kita, supaya kita sebagai manusia juga kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Oke, dalam manfaat manajemen risiko ini mungkin ada tiga poin yang menjadi hal dasar yang kita bahas ini, karena hanya 3 poin yang saya rasa di buku ini menjadi manfaat bagi kehidupan kita. Sebenarnya ada 5 poin, tapi yang kita bahas hari ini atau yang saya bahas hari ini ada cuma 3, karena yang saya rasa cocok pada kehidupan saya dan cocok pada diri saya itu cuma ada 3. Selebihnya saya belum dapat pada kehidupan saya, jadi saya belum bisa untuk menjabarkan apa yang saya dapatkan diri saya untuk saya diskusikan pada video kali ini. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih untuk Mas Yogi. Jadi setiap apapun yang kita lakukan itu ada risikonya, dan setiap risiko itu pasti ada positif dan negatifnya. Tergantung kita mau mengambil atau tidak mengambil risiko.